wabarakatuh. Tapi pun, jumpa lagi sahabat Edum Podcast bersama saya Epidesi Ertasari dari Instalasi Promosi Kesehatan RSUD Jenderal Ahmad Yani. Apa kabar sahabat Edumi pagi ini? Kita masih di bulan Syawal dan di bulan Syawal ini kita kembali mengundang ahli gizi dari RSUD Jenderal Ahmad Yani Kota Metro. Beliau adalah Mbak Rida Zikrilia SGZ. Selamat pagi Mbak Rida. Jumpa lagi. Iya, jumpa lagi. Gimana lebaran kemarin? Seru? Alhamdulillah seru. Iya, saya juga berhasil tuh untuk ngerem di lebaran. Iya, selamat ya Mbak Evi. Alhamdulillah, selamat lah. Berarti tipsnya dijalankan ya. Insya Allah. Walaupun banyak sekali yang menggoda ya, menggoda iman banget tuh. Menggoda iman sekali. Tapi kan berhasil. Ya, berhasil dikit-dikit lah. Tapi kan ya tetap tips yang kemarin itu mengingatkan saya bahwa di sini saya udah makan ini, di sini saya makan inilah gitu. Jadi alhamdulillah terima kasih banyak ya kemarin tipsnya. Nah mungkin tips ini juga mudah-mudahan bermanfaat ya, tips yang kemarin dibagi oleh Mbak Rida terkait pola sehat di hari raya dan di hari ini masih di bulan Syawal ya. Kita mohon maaf lahir dan batin kepada sahabat Edumi. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Nah sahabat Edum Podcast, di bulan Syawal ini kita masih tetap membahas bagaimana terkait makanan-makanan, karena kalau di bulan Syawal ini kita masih tuh sisa stok makanan itu banyak, sisa stok. Bahkan habis. Kadang sampai Idul Adha tuh stoknya. Iya, karena selain kita punya sendiri, beli sendiri, oleh-oleh. Iya, yang baru pulang kampung tuh macam Mbak Rida kan bawain oleh-oleh untuk saya. Sampai ini nggak dibagi tuh, apalagi tuh yang ada di sana belakang tuh nggak dibagi lah karena oleh-olehnya. Oke sahabat Edumi, di bulan Syawal ini nih Mbak Rida, saya dengar nih dari teman-teman di ruangan ada peningkatan kasus penyakit PTM nih. Iya. Sesuai dengan prediksi. Itu udah langganan. Nah, terkait dengan para penderita penyakit yang ada di rumah sakit ini banyak juga ternyata abis lebaran makannya enak-enak sampai di rumah sakit dapat makanan yang nggak enak-enak, nggak ada rasa gitu. Sebenarnya gimana sih? Sebenarnya gimana nih kita dengan makanan-makanan yang di rumah sakit ini menindaklanjuti protes-protes dari para pasien yang makanannya kok kayak gini sih? Sebenarnya gimana sih cara menyusun menu yang ada di rumah sakit ini Mbak Rida untuk pasien-pasien kita? Jadi makanan kita berikan kepada pasien itu kan sesuai dengan penyakitnya ya. Gitu. Jadi yang mungkin membuat pasien merasa tidak enak, satu karena beliau sedang sakit gitu. Jadi ada penurunan kemampuan indera perasanya gitu. Yang kedua ya terkait penyakitnya sendiri. Jadi ada beberapa penyakit yang memang makanannya itu tidak kita olah dengan menggunakan santan yang kental gitu kan. Perlu diketahui bahwa santan yang kental itu adalah sumber lemak dan lemak itu memberikan rasa enak gitu, memberikan rasa gurih gitu. Sedangkan itu merupakan pantangan bagi penyakitnya gitu. Makanya mungkin nggak enaknya tuh di situ gitu. Misalnya pada pasien-pasien yang dirawat di ruangan jantung atau penyakit dalam dengan diagnosa penyakit jantung gitu kan. Itu kita pasti makanannya ya nggak bersantan gitu. Iya, karena kebanyakan kita di Indonesia ini kan apa-apa disantenin, apa-apa pakai santan ya. Betul. Jadi makanannya tidak bersantan. Jadi mungkin mengurangi kenikmatan ya, karena dia biasa kemarin kan habis makan yang full santan tuh, yang opor, yang rendang gitu kan. Terus masuk ke rumah sakit, makanannya hambar gitu kan. Makanannya nggak gurih. Nah, salah satunya mungkin itu. Kemudian misalkan pada pasien dengan gangguan hipertensi ya. Nah, kita pasti tidak memberikan garam di menunya gitu. Jadi menunya khusus. Jadi dia merasanya tawar nih gitu kan. Bisa nggak sih ini orang-orang gizi ini masak makanannya nggak enak gitu kan. Karena setiap pasien itu dietnya berbeda-beda gitu. Jadi makanan yang didapat pun ya berbeda-beda gitu. Seperti itu. Jadi untuk makanan pasien yang punya kencing manis itu makanannya beda. Untuk yang punya gangguan jantung dan lain sebagainya yang perlu pembatasan lemak, makanannya ya itu tidak menggunakan santan, tidak menggunakan minyak yang banyak gitu. Jadi mungkin dia dapatnya nanti lauk yang tidak digoreng gitu. Misalkan gadon kita bikin menu gadon sapi nih, sama nih ya misalkan. Jadi untuk yang tidak berdiet, gadon sapinya boleh digoreng gitu. Kalau yang berdiet ada kalanya tidak kita goreng. Jadi kita
kukus saja gitu. Begitu selesai dikukus ya udah langsung disajikan gitu. Karena memang kita berusaha membatasi lemak dalam asupannya gitu. Kalau yang untuk darah tinggi atau hipertensi itu sayurannya memang tidak kita berikan garam, tidak ada penambahan garam gitu. Karena memang harus dibatasi gitu untuk kebaikan pasien itu sendiri. Nah, sahabat Edumi, itu tadi ternyata bukan karena koki dapur kita yang nggak bisa masak ya, karena memang makanan-makanan yang harus diberikan pada pasien di rumah sakit itu harus dibatasi. Itu tadi ya, kenapa makanan di rumah sakit itu rasanya kurang enak, bukan berarti koki kita yang nggak tahu, yang nggak bisa masak, yang bukan ahli memasak, tapi karena memang makanannya itu sudah diatur oleh para ahli gizi. Nah, gimana tuh Mbak cara ngaturnya tuh? Ya, jadi kita kan kerjanya tim ya. Jadi ada ahli gizi yang memang dirawat inap dan ada yang diinstalasi. Tugas ahli gizi yang dirawat inap salah satunya adalah mengassessment. Jadi setiap pasien baru itu kita assessment, kita tentukan. Setelah assessment itu baru kita bisa menentukan diet apa yang harus kita berikan kepada pasien tersebut. Kemudian kita codingannya nanti teman-teman perawat nih nanti yang akan mengirimkan gitu kan pesanan makanan itu ke bagian gizi. Nanti di gizi ditindaklanjuti sama ahli gizi yang bertugas di instalasi gitu. Itulah kenapa ya sahabat Edumi Podcast, kalau pasien baru datang itu banyak sekali pertanyaannya ya, termasuk dari para ahli gizi kita menanyakan segala sesuatunya. Itu adalah salah satunya sebagai upaya untuk menyusun menu apa yang terbaik untuk para pasien. Bukan berarti mau kita ya Mbak Rida? Bukan, nggak basing-basing istilahnya gitu. Jadi harus sesuai, kita lihat nilai labnya sudah keluar nih, ternyata trigliseridnya naik, ternyata tensinya naik, keluarlah itu diet rendah lemak dan juga rendah garam gitu. Jadi membutuhkan memang perhitungan-perhitungan yang jitu sahabat Edumi, dan itu bukan berarti kita nggak sayang sama sahabat Edumi. Betul. Justru karena saking sayangnya kita, begitu sayangnya kita kepada sahabat Edumi, makanya kita berikanlah itu tadi, salah satunya adalah menu yang dikontrol agar pasien nggak lama-lama nginepnya di rumah sakit. Betul. Ya bisa Mbak kembali Rida berkumpul sama keluarga, apalagi di bulan Syawal kan bisa nyoba puasa Syawal. Iya. Jadi ikuti apa yang menjadi memang yang disampaikan oleh petugas-petugas kesehatan yang ada di rumah sakit. Nah Mbak Rida, karena kan gini nih, seringkali untuk pasien-pasien yang sakit di rumah sakit ini kan ngeluh nggak enak makan, nggak mau makan, apalagi makanannya di rumah sakit ini cemplang, nggak ada rasa. Santannya juga cower. Ini comel, mama comel. Santannya cower, nggak ada gurih-gurihnya. Mantan pasien. Terus udahlah beliin aja, yang penting pasiennya mau makan gitu. Gimana itu Mbak Rida? Ya, jadi sebenarnya pemberian makan dari luar itu tidak kita sarankan. Yang pertama, sumber yang dibeli dari luar itu kita nggak tahu kan, nggak bisa memastikan kebersihannya gitu kan. Kemudian disimpannya nanti dia beli itu pakai apa gitu ya, biasanya kan pakai plastik, takut kontaminasi juga gitu. Kemudian yang ketiga adalah bisa mengganggu jalannya kita mengassessment pasien. Jadi misalkan hari ini Bu habis berapa makanannya, saya tadi makan di luar, makan ini gitu kan. Itu akan lebih sulit dibandingkan kita tadi makanan dari rumah sakit habisnya berapa porsi Bu gitu kan. Dari satu piring yang disajikan nasinya habisnya berapa gitu kan. Misalkan dia jawab setengah, nah itu kita lebih gampang mengassessmentnya karena satu porsinya dia sudah kita hitungkan. Misalkan satu porsinya dia itu nasinya 200 gram, kalau dia bilang sekiranya setengah yang habis, berarti kan yang termakan itu 100 gram gitu. Itu lebih mudah kita dibandingkan dia beli dari luar, komposisinya kita nggak tahu apa aja yang masuk di situ, kemudian kebersihannya juga belum bisa kita pastikan gitu. Takutnya jadi ada risiko kontaminasi makanan yang nantinya juga berakibat pada penyakitnya itu sendiri, karena lagi proses terapi nih gitu kan. Makanan dia itu sesuai nggak dengan penyakit dia gitu. Nanti kan dari sini kita kasih diet rendah garam, ternyata di luar dia beli yang asin-asin gitu kan. Jadi kan jadi nggak pas gitu. Jadi sahabat Edumi, walaupun pasiennya nggak doyan makan, tetap konsultasikan dengan ahli gizi ruangan, karena ahli gizi ruangan kan keliling ya, maksudnya bisa ke ruangan-ruangan, kemudian sampaikan kalau memang pasiennya nggak doyan makan. Iya, tapi hal ini kan seringkali membuat pasien itu juga
tidak sabar Mbak Rida. Ribet amat sih mau makan pakai diatur-atur tuh gimana? Iya. Jadi sumput-sumputan kan Iya, biasanya. Jadi biasanya mereka suka sumput-sumputan. Jadi ketahuannya pas kita visit tuh. Pada saat kita visit, Bu ini apa? Oh ini tadi pagi minta nasi uduk di depan gitu misalkan. Ya itu sebenarnya nanti paling kita omongin lagi. Kalau bisa yang dimakan makanan dari rumah sakit dulu gitu supaya menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan gitu. Oh, jadi sahabat Edumi, keluarga juga harus support Iya, harus terhadap support, apa yang sudah menjadi gitu. yang dilakukan treatment dan diet-diet yang dilakukan di rumah sakit, karena itu sekali lagi untuk kebaikan dan kesehatan pasien-pasien kita. Jangan sampai nginep terlalu lama, jangan sampai juga sakitnya berlarut-larut ya Mbak Rida ya. Iya, berlarut-larut dan berisiko tertular penyakit yang lain kan, takutnya kalau kelamaan di rumah sakit gitu. Karena namanya juga rumah sakit, tempat berkumpulnya orang-orang sakit. Sebisa mungkin, secepat mungkin sehat deh ya. Kita berharap keluarga pasien ini sebenarnya kan pengen support nih. Terus tapi pasiennya sendiri ngeyel gitu. Gimana nih triknya biar ini? Biasanya jurus jitu yang kita keluarkan adalah ngomong langsung ke pasiennya. Jadi kita kasih tahu Bapak didiagnosa dokter dengan penyakit gitu kita sebutkan. Maka makanan yang harus Bapak pantang adalah kita jabarkan kan gitu. Kemudian kan itu didengarkan juga oleh keluarga. Ya. Jadi pada saat di rumah nanti keluarga juga bisa menyiapkan makanan yang sesuai dengan penyakitnya gitu. Jadi kita harus menumbuhkan rasa rasa mau ya di dalam diri pasien gitu untuk mau mengikuti apa yang memang kita arahkan sesuai dengan penyakitnya gitu. Makanan yang nggak boleh tuh ini gitu. Jadi kalau sementara ini Bapak pingin makan itu stop dulu gitu, jangan dulu gitu misalkan gitu. Iya, artinya ya untuk teman-teman yang sedang diuji dengan sakit tertentu sehingga harus diet makanan tertentu, ya ikuti dulu itu. Sabar dulu nanti biar cepat sehat. Kalau itu tetap dilakukan, mungkin justru penyakitnya akan bertambah parah ya, dan pada akhirnya malah nggak bisa sama sekali untuk makan makanan yang memang awalnya disukai ya. Karena memang kita mungkin terbiasa dengan makan makanan yang santan kental gitu kan. Jadi kalau sudah terbiasa lidah kita itu kalau dikasih yang santan encer atau mungkin tidak berlemak, pasti kan kerasa nggak enak ya Mbak gitu kan, rasanya nggak enak gitu. Jadi sebenarnya itu pengaruh bisa karena biasa gitu. Jadi kalau kita membiasakan untuk makan yang lebih rendah lemak, dibiasakan nih nanti kalau di rumah misalkan dikukus-kukus aja gitu, atau tidak terlalu menggunakan minyak yang banyak dalam pengolahan. Kalau kita membiasakan diri, sebenarnya nanti kita lidah pengecapan kita juga terbiasa gitu. Nggak edik lagi ke makanan yang tinggi lemak itu gitu. Sebenarnya itu bisa latihan pelan-pelan ya. Latihan pelan-pelan ya. Jadi latihannya memang pelan-pelan. Jadi kayak misalkan kita ketemu nih orang dengan penyakit hipertensi. Dia ternyata setelah kita kaji, dia tuh riwayat suka minum kopi kental, sehari bisa lebih dari 3 kali gitu kan. Jadi kita tidak akan menyuruh, kita sebagai ahli gizi tidak akan meminta Bapak itu untuk Pak berhenti minum kopinya gitu. Bisa sakau tuh sama kopi ya. Jadi kita Pak turunkan jumlah Bapak ngopinya yang tadinya 3 kali atau misalkan seharinya bisa 5 kali, coba turunin sehari 3 kali. Kemudian jumlah kopi yang Bapak pakai, misalkan dia pakai 2 sendok ya gitu kan, turunkan jadi 1 sendok. Jadi turunkan perlahan-lahan sampai nanti akhirnya mungkin bisa ngopi cuma sekali dan dengan kopi cukup setengah sendok gitu. Jadi diturunkannya memang pelan-pelan. Nah, itu juga salah satu trik jitu sahabat Edumi. Jadi perlahan, misalnya yang biasa makan masak-masak yang santan kental tadi itu ya, santan kental itu mungkin dikurangi ya, tadinya pakai kelapa 1 jadi kelapa setengah aja, nanti berkurang lagi ke kelapa 1/4 yang pada akhirnya sayur bening ya. Iya betul. Jadi misalkan dalam sehari itu dia udah santan, udah minyakan juga gitu kan, nanti bisa berubah, santannya bisa jadi santan encer, misalkan dia bikin bobor bayam nih, tapi santannya pakai aja yang encer gitu. Kemudian nanti lauk hewaninya jangan digoreng lagi ikannya, bisa dipepes gitu, sampai nantinya dia terbiasa. Oh iya, nanti kalau udah terbiasa kerasa kok. Ternyata ya biasa aja kok gitu, nggak makan makanan yang tinggi lemak gitu. Iya, nah itu
itu tadi ya sahabat Edumi di rumah, kenapa makanan di rumah sakit umum Jenderal Ahmad Yani dan atau di rumah sakit yang lainnya itu nggak sesuai dengan lidah dan maunya kita, karena memang itu sudah benar-benar sesuai diatur, dengan dietnya. Sesuai dengan dietnya. Dan itu juga sekali lagi untuk kebaikan dan kesehatan pasien, karena kita ingin pasien cepat sembuh, cepat berkumpul dengan keluarga, cepat beraktivitas. Iya, itu sesuai dengan moto kita Mbak Rida. Kesehatan Anda adalah kebahagiaan kami. Itu adalah moto dari RSUD Jenderal Ahmad Yani. Untuk itu kita selalu berupaya memberikan yang terbaik untuk sahabat Edumi Podcast dan untuk sahabat yang menjadi pasien di RSUD Jenderal Ahmad Yani Kota Metro. Nah Mbak Rida, terima kasih atas obrolannya, tapi sebelum kita tutup nih, apa pesan-pesan untuk sahabat Edumi di rumah, terutama untuk pasien-pasien di Rumah Sakit Umum Jenderal Ahmad Yani Kota Metro? Ya, jadi pesan kami sebagai ahli gizi untuk pasien dan juga keluarga, dimohon untuk terus melanjutkan makanan seperti yang kita berikan kepada pasien di rumah sakit. Tentunya kan kita sudah melakukan konsultasi gizi ya selama pasien itu dirawat, baik dengan keluarganya ataupun dengan pasiennya. Jadi dengan harapan bahwa keluarga yang di rumah itu bisa menyajikan makanan yang sesuai, yang sama seperti yang kita siapkan di sini gitu. Kemudian untuk pasiennya untuk bersabar gitu, untuk mau mengikuti anjuran diet yang telah diberikan gitu. Kemudian jika ada yang perlu ditanyakan, mau berkonsultasi lebih lanjut, bisa menemui kami di Poliklinik Gizi RSUD Jenderal Ahmad Yani Kota Metro. Gitu. Oke, terima kasih Mbak Rida atas sharingnya, atas bintang kita terkait makanan-makanan yang ada di rumah sakit. Jadi sekali lagi sahabat Edumi Podcast, bukan berarti koki kita yang nggak bisa masak, bukan, tapi memang makanan yang disajikan kepada pasien yang ada di rumah sakit memang sudah menjadi menu yang terbaik sesuai dengan kasus penyakitnya masing-masing. Betul, itu. Baik, sekali lagi terima kasih Mbak Rida atas sharingnya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah sekali lagi mengganggu waktunya di bulan Syawal ini. Sahabat Edumi, kita akan berjumpa lagi dengan Edumi Podcast selanjutnya, tentu saja dengan informasi-informasi yang terbaik untuk sahabat Edumi di rumah. Tetap bersama para ahli yang ada di RSUD Jenderal Ahmad Yani Kota Metro. Edumi Podcast, educate, healthy, and happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.